Selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi Bapak Ibu sekalian. Siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan. Jalan-jalan ke Tani Jawi, jangan lupa beli semangke. Kalau udah jadi orang percaya, jangan lupa bawa jiwa. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jazz Ministry. Sekali Yesus tetap Yesus. Jazz Ministry. Sekali Yesus tetap Yesus. Jazz Ministry. Sekali Yesus tetap Yesus.
Natal juga, selamat tahun baru, selamat mengikuti ibadah malam hari ini ya. Saudara, Junaidi Salat Ministry adalah perintisan. Di tempat ini kita orang-orang yang sudah terbuang, yang dibawa kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, di tempat ini saudara boleh belajar supaya kita mengerti, tahu, tidak hanya sekedar jadi orang Kristen ya. Jangan ditanya ya Kristen sama aja, enggak saudara, lain, beda ya. Jadi persekutuan ini, mari kita sama-sama belajar. Kalau almarhum Bapak Pendeta Junaidi Salat boleh melayani di tempat ini dari jemaat 5 orang, 3 orang. Kalau sampai saat ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita orang-orang pengikut Yesus Kristus Tuhan yang memberitakan kabar keselamatan. Ya, jadi di tempat ini kita bersuka cita karena Dia sungguh baik bagi kita. Tarik bang, apa lagi? Silakan Bu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, colek dulu kanan kirimu. Damai sejahtera bagimu. Ada damai sejahtera di tempat ini, amin. Berapa banyak damai sejahtera malam hari ini. Kita memuji Tuhan lebih baik. Shalom, 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 shalom.
kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari, tamu undangan, juga tamu terhormat kita, Pak Iksan. Apa kabar Pak Iksan? Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi kita semua di sini merasakan kebersamaan. Amin. Ya, kepada juga saya mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik doa, daya, dana untuk acara ini bisa berlangsung. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membalas semua yang diberkati secara luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, adapun tujuan Bisa
silakan duduk dulu. Kali po. Udah panas? Mau panas lagi? Tambah lagi. Tambah lagi, tambah panas. Kalau orang dunia larinya ke diskotik, ke kafe. Kalau orang Kristen, anak Tuhan ya di sini. Karena apa saudara? Penghiburan anak Tuhan, hamba Tuhan, rumah Tuhan, amin. Rumah makan. Kenapa? Penghiburan orang.
Bapak Mahisa Yusuf selaku penasehat Yes Ministry. Untuk penasehat Yes Ministry akan diwakilkan oleh Bapak Roy. Saya mohon dengan hormat untuk maju ke depan dan menyalakan lilin pertahanan mewakili Bapak Mahisa Yusuf. Selanjutnya lilin yang kedua, saya mengundang Ibu Eli Salat selaku Ketua J Salat Ministry untuk menyalakan lilin. Baik, selanjutnya untuk lilin yang ketiga, saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Ciayadi selaku Ketua Natal Jazz Ministry. Baik, untuk lilin selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Daud Leonusna selaku Koordinator Ibadah. Untuk lilin selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Iksan Daeng Palopo untuk maju ke depan dan menyalakan lilin. Lilin selanjutnya saya mengundang dengan hormat mewakili tim doa Ibu Nora. Dan untuk lilin selanjutnya mewakili jemaat saya mengundang Bapak Ermansa. Saya mengundang hormat Bapak Ermansa untuk maju ke depan dan menyalakan lilin yang ada.
Kita siapkan hati kita untuk Pak Saudara kebenaran firman Tuhan disampaikan gambarnya bahwa pendeta Sam Robo. Kami minta tolong imannya bisa dikembalikan ke posisi depan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk perjalanan yang begitu luar biasa Tuhan, dari Forum Fokus menjadi JS Ministry ya Tuhan. Kami tahu bahwa Allah Immanuel yang selalu menyertai perjalanan pelayanan Junedi Salam Ministry ini ya Tuhan, hingga sampai saat ini di 2023 ini adalah sebuah kasih karunia, sebuah anugerah yang besar atas Junedi Salam Ministry ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua dan menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Orang yang luar biasa semangatnya beda sudah. Pasti ada gayanya. Amin. Coba sekali lagi, bagaimana kabar? Haleluya. Amin saudara. Nah saudara, malam hari ini ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu kewajihan di dunia wal akhir. Amin. Saudara tahu artinya itu ya? Coba di sini yang dari Muslim ada? Coba angkat tangannya yang dari Muslim. Yang bukan dari Muslim, tapi mau belajar. Amin saudara. Saya mau katakan begini, bahwa Junedi Salam Ministry ini adalah tempat di mana saudara belajar. Kenapa? Saya yakin dan percaya bahwa yang model-model kayak tadi tuh, penari-penari gitu kan, itu di gereja saudara nggak ada. Pasti saudara di gerejanya jaim-jaimnya luar biasa saudara. Disuruh tepuk tangannya susah. Makanya worship leader itu kalau di gereja tuh hari Minggu tuh tugasnya berat. Mari saudara tepuk tangan, baru tepuk tangan. Kalau nggak disuruh tepuk tangan, enggak tepuk tangan. Mari saudara bangkit berdiri. Kalau nggak disuruh bangkit berdiri, enggak berdiri. Habis bangkit berdiri, mari saudara duduk kembali. Saudara, di dalam persekutuan doa Junedi Salam Ministry ini adalah kita bebas menari-nari untuk Tuhan. Amin. Amin. Di mana itu nggak pernah ada di dalam gereja saudara. Yang ada kalau saudara maju ke depan lalu menari-nari di depan di sini, saudara dimarahin. Gila, ngapain lu sih bikin malu aja? Itu saudara, di tempat inilah saudara bisa menari-nari. Amin. Sambil memuji Tuhan. Amin. Dan saya juga percaya begini, di gereja saudara itu pasti nggak ada pengajaran Islamologinya. Karena gereja sibuk untuk membangun gerejanya masing-masing, membesarkan gedung gerejanya saudara dengan segala program-program gereja. Karena, dan saya percaya gini, di dalam gereja yang punya program misi itu sedikit. Kenapa? Bicara tentang misi itu bicara tentang kerugian dan gak ada untungnya. Betul saudara? Jadi pengusaha memberi donatur kepada gereja untuk misi, jangan pernah minta kembali. Apa keuntungan kami untuk pada waktu kami memberi menjadi donatur? Gak ada.
sukacita kita dan kebahagiaan kita adalah ketika ada satu orang terima Yesus. Amin. Mereka dibaptis, saudara. Itu sukacita kita, saudara. Kenapa? Karena di gereja, nggak semua gereja itu bicara tentang misi. Gereja hanya bicara bagaimana itu perpuluhan supaya banyak, bagaimana itu buah sulung supaya banyak, terus bagaimana persembahan-persembahan yang lain supaya tambah banyak. Betul, saudara? Nggak tahu kalau di gereja saudara. Mungkin kalau di gereja saudara semuanya bicara tentang misi. Kalau gereja-gereja yang di planet Mars itu memang bicaranya itu buah sulung, lalu perpuluhan. Kok perpuluhan kok agak menurun ya? Itu yang selalu dirapatkan atau dimitingkan oleh gereja-gereja Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bahkan ada metode mengatakan perpuluhanmu menentukan Anda masuk surga atau neraka. Kan keren kan, saudara? Bagaimana jemaat gak kasih perpuluhan, saudara? Orang sudah ditakut-takutin dan diancam seperti itu. Dan banyak di dalam gereja Tuhan itu tidak ada pengajaran Islamologinya. Saya mau katakan begini, saudara. Junaidi Salat Ministry ini adalah tempat di mana saudara belajar. Amin. Aminnya kurang. Amin. Aminnya kayaknya nggak semangat. Amin. Apakah saudara gara-gara corona udah males belajar lagi, saudara? Tempat ini adalah tempat di mana menjadi pusat penginjilan, pusat pembelajaran. Saudara di sini dididik, saudara di sini dikasih pelatihan-pelatihan, saudara di tempat ini dikasih pembelajaran tentang bagaimana cara menginjil, bagaimana cara menghadapi mereka. Saudara di tempat inilah saudara diajarkan. Amin ya. Kalau di gereja saudara mungkin nggak ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Kenapa? Udahlah, kita nggak usah bentrok-bentrokan sama mereka. Udahlah, kita nggak usah lah ngurusin mereka. Udahlah, kita ngurusin jemaat aja. Saudara, amanat agungnya jelas. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kenapa malam hari ini adalah temanya wajihan di dunia wal akhir? Tema ini bukan sembarang tema, saudara, karena tema ini merupakan terdapat di dalam Quran surat Al-Imran 3:45. Itu dikatakan begini, Itsqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Katakan amin. Amin. Saudara tahu artinya? Selamat Natal. Itu artinya. Kenapa? Karena Al-Imran 3:45 itu bicara tentang ada berita kelahiran. Berita kelahiran tentang seorang manusia, seorang Tuhan yang jadi manusia, saudara. Dan ini luar biasa. Dan sampai saat ini menjadi pertentangan yang hangat, menjadi perbincangan yang hangat. Masa sih Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Saya mau bilang itu keren. Bos aja nggak mau jadi pemulung. Bos tuh nggak mau jadi cleaning service. Direktur utama tidak akan pernah ngepel-ngepel itu kantor, saudara. Tapi dia yang Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara, yang memiliki isi dunia ini, yang namanya wajihan fid dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, yang termulia di dunia dan di akhirat, yang terkenal di dunia dan di akhirat. Dia mau jadi manusia. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Amin. Supaya kita semua masuk surga. Siapa di sini yang yakin masuk surga? Yang yakin aja, kalau nggak yakin nggak usah kata. Yang yakin masuk surga. Yang yakin masuk surga malam hari ini. Tuh kan? Ragu-ragu kan? Yang yakin malam hari ini masuk surga. Oke. Yang yakin, yang siap masuk surga malam hari
biasa. Ini dahsyat banget, saudara. Kenapa? Karena bicara tentang wajian fi dunia wal akhir yang sampai saat ini menjadi perbincangan di mana-mana, saudara, yang menjadi buah bibir yang hangat selalu dibicarakan, apalagi menjelang Natal dan pada waktu Natal, saudara. Dan saya mau selalu katakan begini kepada saudara-saudara saya yang masih muslim itu, sebenarnya kalian itu harusnya merayakan Natal juga. Kenapa harus merayakan Natal? Karena berita Natal itu ada tertulis di dalam Al-Quran. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, di rumah lo harus punya pohon Natal. Kenapa? Karena tertulis, saudara. Kalau nggak suka dengan Natal, ya sudah, ditipek aja ayat itu, saudara. Al-Quran 3:45-nya. Amin. Kenapa? Karena bagi mereka nggak penting. Tapi walaupun mereka mengatakan nggak penting, tapi itu tertulis di dalam Al-Quran. Nggak usah bicara tentang Injil. Injil mau udah keren lah. Betul, saudara? Injil mah udah, memang isinya itu adalah berita keselamatan. Tapi kalau berita kelahiran ini ditulis dan diberitakan di kitab lain, ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Amin. Makanya kalau hari ini saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara mengambil keputusan untuk ikut Yesus seperti Mang Ujang tadi, ya Mang Ujang ya? Ya. Itu adalah keputusan yang benar. Keputusan yang salah adalah ketika kita jadi mualaf. Betul, saudara? Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, jatuh bangunnya kita, halangan, rintangan, waduh itu banyak sekali, saudara. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Oh iya, semua udah kenal saya? Belum. Oke, yang belum kenal angkat tangan. Dengar ya, dulu saya di sini. Bang Jun meninggal, saya nggak di sini lagi. Nemenin Bang Jun selama 40 hari 40 malam. Tahlilan. Nah, saudara, nama saya Iksan Ferdinand Palopo, biasa dipanggil Iksan Daeng Palopo, saudara. Saya berasal dari Makassar dan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Saya dulu saya adalah wakil dari Bang Jun waktu masih Forum Fokus Indonesia. Saya adalah wakil ketua, karena ketua umumnya itu adalah Bang Jun Edi Salat sendiri, dan saya adalah wakilnya. Dan saya bersama-sama dengan Bang Jun membina persekutuan doa ini, saudara, sampai pada akhirnya kami pindah ke Istana Kana. Kenapa? Karena tempat ini sudah tidak menampung lagi. Saudara kepanasan? Lumayan ya. Makanya panitianya keren, dikasih kipas. Saya berdoa suatu saat nanti kita tidak ada lagi di tempat ini, saudara. Karena kita harusnya pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Amin. Karena yang saya lihat begini, apa yang pernah terjadi pada masa-masa Bang Jun memimpin persekutuan doa ini, itu akan terjadi lagi hari-hari ini, saudara. Amin. Saudara, nggak usah berlelah-lelah datang ke tempat ini, saudara. Saudara, ini adalah tempat belajar. Di gereja, saudara, nggak ada tempat pembelajaran seperti ini. Junedi Salam Ministry itu menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang handal, yang diurapi Tuhan, saudara. Bagaimana cara menginjil? Karena prinsip penginjilan kami adalah menginjili tanpa menyakiti, menginjili tanpa melukai, menginjili tanpa menjelek-jelekkan agama lain. Karena penginjilan itu adalah persaudaraan, dan penginjilan itu adalah persahabatan. Penginjilan itu adalah mencelikan mata yang buta. Itu prinsip kami dalam penginjilan, saudara. Makanya
Kita nggak menjelek-jelekin agama lain, nggak usah. Nggak usah, udah biarin aja kita ya. Amin saudara. Jadi berbahagialah kita ketika kita ada di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertahankan, karena tetap kita akan mengalami hinaan, cercaan, makian, saudara. Sama seperti saya, orang tua saya haji, kakak saya yang pertama dia orang majelis taklim di Jakarta, saudara. Kakak saya nomor 2, dia sekarang ya, dia menjadi ketua koordinator 212 di Tanjung Priok, Marunda. Puji Tuhan, saudara. Adik saya di bawah saya, dia Islam aliran Wahabi. Kami sama-sama dari pondok pesantren, karena kami disekolahkan di pondok pesantren, saudara. Dan puji Tuhan, lulus dari pondok pesantren kami jadi ustadz. Lalu setelah jadi ustadz kami ditabiskan dan sudah jadi pendeta. Karena memang yang benar tuh seperti itu, saudara. Lulusan pondok pesantren harus jadi pendeta. Jangan sampai lulusan sekolah tinggi teologi ya. Ada nggak? Itu sebabnya, saudara, mau nggak mau, suka nggak suka, saudara harus banyak belajar. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Pak, saya udah tua. Terus kenapa? Kalau udah tua, nggak mau belajar lagi, lu mau pikir? Teruslah belajar, saudara. Ini tempatnya. Setiap Kamis pertamanya, Kamis pertama dan Kamis ketiga, saudara datanglah ke tempat ini. Karena di gereja saudara tidak ada pengajaran Islamologi. Karena gereja udah nggak mau pusing dengan jiwa-jiwa. Biarin aja yang Islam aja, pusing aja pun juga. Enggak, saudara. Hati kita harus sama seperti Yesus. Amin. Apa kata Yesus? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Amin. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tetap amanat agung itu harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama jadi Kristen. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita melayani Tuhan. Kekristenan itu bukan masalah keturunan kita ini keturunan Kristen. Nenek moyang itu semua pendeta, bukan pelamut. Semuanya pendeta, bukan itu masalahnya. Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang saya ini sudah lama jadi orang Kristen, sudah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 150 tahun, saya ini udah jadi Kristen. Terus kenapa? Masuk surga loh. Betul, saudara? Lalu berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk dibaptis? Suka nggak suka kita punya tugas dan tanggung jawab. Satu orang satu jiwa, satu orang satu jiwa. Saya mau bilang begini, saudara, mualaf center itu punya prinsip 1 hari 1 jiwa bersyahadat. Amin. Kita nggak boleh kalah, saudara. Amin. Kekristenan harus menghasilkan buah. Mana buah pertobatan kita? Mana buahnya kalau kita sudah dibaptis? Mana buahnya kalau kita sudah jadi orang Kristen sudah lama? Berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan, saudara? JS Ministry. Saya bukan promosi ya, karena memang saya dari dulu dari sini. Dan saya adalah salah satu tim pengajar untuk Islamologi, saudara, bersama dengan Pak Junedi Salam. Dan kalau hari ini ada Junedi Salam Ministry, ada pendeta Yecia, itu adalah salah satu tim pengajar juga. Pak Yecia dari Muslim kan? Dari Muslim kan Pak? Oh, bukan tuh. Tapi udah 1000 jiwa orang Muslim yang sudah dibaptis. Amin.
kita bukan dari Muslim, kita bisa nggak belajar Islamologi? Bisa. Bisa nggak belajar ngaji? Bisa. Bisa kalau mau. Cuma masalahnya kita males. Pak, cacing tulisannya. Saya mau bilang bahwa mereka, saudara-saudara kita, sedang belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Untuk apa? Mereka sedang mempelajari perjanjian lama dan perjanjian baru. Langsung bahasa aslinya. Kita nggak boleh kalah. Amin. Kita pelajari juga mereka, saudara. Untuk apa? Untuk kita tahu bagaimana cara kita menjawab. Kenapa? Karena kita ini pusat bertanya bagi mereka, saudara. Quran surat Yunus 10 ayat 94 mengatakan begini. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'al ladina yaqra'una al-kitaba min qablika. Katakan amin. Amin. Artinya apa? Kita harus jadi garam dan terang dunia. Allah berfirman kepada Muhammad pada waktu itu, saudara, hai Muhammad, apabila kau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang aku turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran yang aku turunkan kepadamu, fas'al ladina yaqra'una al-kitaba min qablika, maka datanglah dan bertanyalah kepada orang-orang yang baca kitab Taurat, Zabur dan Injil, kitab sebelum kamu. Jangan ngerti ya, bahwa kita ini menjadi pusat bertanya mereka. Jadi kalau mereka nggak ngerti Al-Quran, mereka nggak boleh nanya ke Ustaz. Kenapa? Karena nggak tertulis di situ di dalam Al-Quran. Kalau kau tidak mengerti Al-Quran, datang ke Pak Ustaz. Kalau kau tidak mengerti Al-Quran, datang ke Pak Kiai. Nggak tertulis. Yang tertulis aslinya adalah fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'al ladina yaqra'una al-kitaba min qablika. Datanglah dan bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Amin. Amin. Sebelum Al-Quran apa? Injil. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Mereka harus datang ke kita. Pas mereka disuruh gitu, mereka datang ke kita. Lalu kita ditanya, kenapa sih orang Kristen Tuhannya 3? Emang dari dulunya begitu. Nggak begitu jawabannya. Kenapa sih Yesus disalib? Emang dari dulunya gitu. Memang seharusnya dia disalib. Bukan begitu jawabannya. Jadi bagaimana Pak? Belajar. Amin, saudara. Nah, saudara, kenapa dia harus turun jadi manusia? Makanya saya tulis di sini, saudara. Kenapa dia harus jadi manusia? Di dalam Quran surat kita sampai jam berapa di sini ya? Saya harus sudah selesai apa belum? Kalau udah suruh selesai ngomong ya? Suruh pingsan, berhenti kamu, gitu. Coba Quran surat Al-Hadid yang huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, terus ini dia. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ini huwal awwalu wal akhiru. Kita yang nggak bisa baca, kita sama-sama baca ya. Yang bisa baca ini ada? Nah, ini Ibu Karnela ini jemaat saya. Dia asli dari Arab, tinggalnya di Tanjung Priok, jadi modelnya begitu. Paling hebat. Amin. Saya relawan lah dia pokoknya ya. Ya, ya begitulah ya. Orang Kristen itu ciri khasnya bersukacita, bener nggak? Amin. Lahir nyanyi, sampai mati juga masih nyanyi, bener nggak? Dalam rumah Bapakku, sambil nyanyi kuburin orang. Itu ciri khas orang Kristen, bener? Iya, kalau saudara masih cemberut aja, nah perlu dipertanyain tuh. Punya duit, kalau punya duit bokek, ya tetap bersukacita. Makanya saya ada lagu, saudara. Kalau hati lagi melimpe-limpe, artinya seneng, entu sih
duit, banyak cien, banyak hepeng, sukacita, bener. Tapi Tuhan bilang, lagi bokeh, lu lagi melarat, gak punya apa-apa, bisa gak lu bersukacita? Kita belajar ya, kita belajar, bener. Kalau kita selalu bersukacita, hati kita terhibur. Lewat hari ini kesusahan, besok datang lagi kesusahan, lain lagi kita hadapin lagi dengan sukacita. Begitu selanjutnya, hari lepas hari Yesus selalu memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kami atas nama Junaidi Islam Ministry mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dukungan yang tidak henti-hentinya baik dalam doa ya maupun dalam kami pelayanan diakonia keluar. Ada orang-orang yang mau tergerak hatinya, kami hanya sebagai alat untuk menyalurkannya kembali. Tidak terlepas dari tempat ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus yang membalasnya berlipat-lipat kali ganda, ya. Ya, Junaidi Islam Ministry nanti bulan depan Kamis pertama Februari tanggal 2 kita belajar bareng-bareng di sini. Tilawatil Injil, ya. Bagaimana kita dibekalin yang Kristen jadi mengerti. Ya, jangan dibilang sama aja kagak, lain saudara, beda, bener gak? Ya, kasar kata nih ya, Tuhannya aja lahir mati bangkit, dari situ beda, bener gak? Beda, udah bangkit naik ke surga nyediain tempat lagi bagi kita. Kurang baik apa dia? Mana ada orang Tuhan yang kayak begitu, kagak ada. Makanya lo mau cari Tuhan yang bagaimana lagi? Cuma Yesus gali-galinya, benar? Benar, rekomend dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi catat, jangan lupa ya. Tanggal 2 Februari di tempat ini. Yang baru pertama kali datang tempat ini mana nih? Mau lihat? Wow, dahsyat, luar biasa. Engkau saudaraku, saudariku, bukan orang lain ya. Di sini sama-sama belajar semuanya, supaya kita saling menguatkan. Terima kasih Mang Ujang juga yang udah jauh-jauh datang. Tuhan memberkati Mang Ujang. Ini juga buka posko-posko ya di Bandung. Di sana beliau juga pengajaran juga. Ya kami juga boleh bersama-sama beliau nantinya untuk kami terus mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Sihotang dan Ibu. Pak Sihotang, diri dong. Sebentar kita mau kenal. Nah, ini kakak dari Tohab Sihotang, Bapak Pendeta Almarhum Tohab Sihotang. Ya, pernah ada yang tahu Bapak Tohab Sihotang? Luar biasa ya. Kami juga dulu bersama Pak Tohab, Pak. Puji Tuhan kami bisa bertemu dengan Bapak. Hilang adiknya, ada kakaknya. Berarti nggak putus, Pak. Tetap nyambung ya. Ibu Aurelia juga yang bersama di tempat ini, terima kasih Bu buat kehadirannya luar biasa, yang juga selalu mendukung dalam doa. Ya kami semua tanpa dukungan saudara-saudara nggak bisa. Ya, Ibu Ocha juga bersama rekan yang sudah hadir di tempat ini. Ya Pak Erman juga yang bersama kami semua, Mami Hana, mamiku yang senantiasa berdoa untuk saya juga. Terima kasih. Pokoknya semuanya deh, saya nggak sebutin satu-satu ya, capek nih Tan. Nggak bercanda ya. Tuhan Yesus yang lebih tahu ya. Apa yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, Dia balaskan berlipat kali ganda ya. Tadi kata Bang Isan apa ya? Nabur tahu kemana? Diiniin nggak? Dinilai nggak? Kagak ada yang nilai. Ya. Tuhan cuma bilang, jadi lelahmu dalam Tuhan kagak sia-sia. Gitu aja, tabur aja deh kalau ada. Ya, jangan maksa-maksain juga, kagak boleh. Ya, tabur aja kalau sudah diberkatin, kita harus jadi berkat. Sekali Yesus tetap Yesus sudah. Ya, harus pegang itu ya saudara ya. Karena kagak ada Tuhan yang seperti Dia. Terima kasih juga Bapak siapa yang saya lupa. Nah saya panggil akrabnya Abi.
Abi, terima kasih buat kehadirannya bersama Ibu ya. Diri Abi boleh dong, kita biar kenal. Nah, ini bukan Abi ya itu. Ya, luar biasa beliau. Wah, banyak pokoknya di sini tempatnya dah. Ya, pokoknya kita yang jelek-jelek, yang dulu liar-liar, nah di sini dibina, ditunggangin Yesus. Kalau dari liar, kalau nggak ditunggangin Yesus kagak bisa jinak, saudara. Harus ditunggangin Yesus. Ibu Yena, aduh kekasih jiwa saya luar biasa bersama Pak Yohandi. Tetap sehat Pak, doa kami selalu buat Bapak dan Ibu ya. Baik saudaraku, di belakang juga ada buku buat kita belajar. Di dalamnya tidak ada penistaan, juga tidak ada apa ya namanya, kristenisasi, enggak. Ini buku normal, bukan abnormal buku normal, tengah-tengah, tidak ada unsur penistaan di dalamnya, tidak ada unsur kristenisasi. Yang di rumah yang ikut Zoom juga kalau mau pesen di JS Ministry ya, bisa Bapak Ibu mungkin ganti ongkos cetak, nggak apa-apa, untuk membantu pelayanan di tempat ini. Juga cabang kami di Depok. Yang selanjutnya apalagi Pak? Mungkin ada tambahan Pak? Nggak ada lagi? Pak Gungun, terima kasih Pak Gungun buat kehadirannya. Pak Gungun ini pembunuh berdarah dingin saudara. Sekarang udah berdarah halus, bukan berdarah panas lagi ya. Kesaksiannya ada beliau di live kalau nggak salah dulu. Nanti juga saudara bisa, ya pokoknya tempat ini lah ya, kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Pak Gun Supardi dulu rambutnya gondrong panjang saudara, preman ya. Beliau menenggelamkan kapal bersama pilot-pilotnya itu di Panama. Itu orang jahat kayak gitu tuh bisa ditangkap Tuhan ya. Pokoknya Tuhan kita, Tuhan yang nggak pernah masuk akal, yang nggak pernah kita pikir, dia kerjakan ya. Pak Ihsan tadi dengan kesaksiannya, keluarga diselamatkan, dimenangkan semua ya, nggak terpikir dah. Nah sekarang kita yang sudah mengenal Yesus Juru Selamat itu, bagaimana kita hidup supaya nanti kita didapati setia sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu di tanggal 2, Kamis pertama, dan Kamis ketiga nanti praise and worship ya, seperti biasa. Nanti kesaksian dari latar belakang Muslim dan pengajarnya juga mereka. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya nanti minta tolong dengan hormat Bapak Siar Sultan untuk doa peneguhan firman dan penutup. Yeah.
Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu sangat jelas, meteraikanlah Firman-Mu dalam hati kami menjadi rema, kekuatan kami yang dahsyat dalam menghadapi kehidupan kami. Kami tidak goyah, karena kami tahu nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pak Iksan yang sudah menyampaikan kebenaran Firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini pakai luar biasa. Berkati keluarganya, istrinya, anak-anak kalau ada, Tuhan berkati seluruh pelayanannya. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Pak Presiden, jajaran menteri, mulai dari pimpinan tertinggi hingga terendah, Tuhan berkati. Berikan mereka roh hikmat takut akan Tuhan. Pemilihan Presiden kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk 2024. Yang terbaik dari Tuhan Yesus pasti diberikan untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Semua umat jemaat-Mu yang hadir malam ini, Tuhan berkati. Kami percaya pulang dari tempat ini membawa sorak-sorai kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu, Junaidi Salat Ministry. Kami akan berseru 3 kali. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapakku, Rajaku. Engkau memberkati kami semua. Hari ini luar biasa kami menerima firman Tuhan. Kami akan terus mendukung Junaidi Salat Ministry untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi garam dan terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, tetap angkat kedua belah tanganmu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang menghadapi mendengar situasi kondisi dunia apapun. Lekatkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Dia akan memberkatimu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkati ladang-ladang usahamu, dan diberkati keluar masuk rumahmu dan pelayananmu. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala, menjadi ekor. Tuhan akan menyinari engkau dengan raut wajahnya dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali, engkau didapatinya setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu. Haleluya, yang berkatakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapak Ibu jangan pulang dulu, tetap duduk.